Silakan duduk. Selamat tahun baru untuk kita semuanya. Sekali lagi, selamat tahun baru untuk kita semuanya. Baju baru. Iya, baju baru di tahun baru. Ini Abi dah cocoknya sama Lea nyanyinya. Begitu ya. Iya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, bersyukur kita bisa memasuki tahun yang 2026 tahun ini. Hidup di situ dengan segala sesuatu yang sudah kita lewati, ada banyak suka dan duka, ada banyak asam manis pedas, ya, pahit, semuanya rasa-rasa sudah ada kita lewati. Tapi saya bersyukur dengan lagu ini. Apa katanya? Sukacita dalam dunia. Kemana? Iya, terus ke surga yang bakal. Apa itu bakal? Kekal. Jadi sukacita kita berletaknya di sini saja. Sukacita itu bukan pada baju baru tadi. Sukacitanya bukan hanya pada Natal. Sukacitanya bukan hanya pada dekorasi. Sukacitanya bukan hanya ketika mendengar firman Tuhan, tapi sukacita itu sampai nanti di surga. Makanya pandanglah. Saya suka dengan ayat itu. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan apa? Mengarahkan apa? Mata. Ya, mengarahkan mata. Mana mata kita? Mata. Jangan bilang mana matamu, kasar ya. Iya, mana mata kita? Ayo kita lihat, lihat mata kita ya. Ya, mata kita pegang. Mata ini harus diarahkan kemana? Dan mengarahkan mata kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari berapa larinya? Banyak soalnya dulu dong, banyak bilang aja banyak. Filipi pasal 3. Berapa kali laginya? Kalau lagu itu ada 8 saya dasarnya itu. Kalau di sini yang itu apa? Berapa? Ada 2 kali. Berlari-lari kepada tujuan. Dan berlari-lari itu berarti dengan sikap yang kuat, dengan sikap yang terus maju, bukan hanya berlari, tapi berlari untuk mendapat tujuan, kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan sorgawi itu adalah hadiah bagi kita. Kalau memperoleh hadiah, kalau kita buat Natal anak-anak, misalnya ada kuis, belum selesai soalnya udah angkat tangannya, begitu ya. Kalau apalagi tidak benar jawabannya, lalu berlari, ayo ambil hadiahnya, pilih yang lari, langsung tempat dulunya, kan begitu ya. Untuk mendapatkan hadiah itu orang nggak pernah santai, orang nggak pernah jalan yang santai, itu nggak pernah. Tapi untuk mendapatkan sebuah hadiah itu pasti dia berlari. Nah, inilah panggilan sorgawi untuk mendapatkan hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan sorgawi itu ada diri panggil menjadi orang yang melayani Tuhan secara full time. Ada juga orang dipanggil Tuhan melayani Tuhan itu semuanya. Kamu telah diberi dengan harga yang harus dibayar, karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jadi dengan tubuh ini aku melayani Tuhan, itu harus. Kamu berhutang baik kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang yang bukan Yahudi. Orang percaya itu punya hutang Injil harus dibayar.
Jadi semuanya kita harus berlari untuk mendapatkan, mengarahkan mata tadi kepada tujuan tadi. Panggilan surgawi itu. Apa kemarin kita panggil, apa kita lewat pekerjaan kita, lewat pendidikan kita, atau yang lain, pasti kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang berguna baginya untuk kemuliaannya. Ya. Jadi seperti khotbah tahun lalu, lama kali ya, tahun lalu, minggu lalu ya, mengalami anugerah itu memfokuskan diri, mengalami anugerah itu memaksa diri, mengalami anugerah itu harus mengenal diri ataupun tahu diri. Maksudnya mengenal diri itu siapakah kita sebenarnya, dari lumpur mana, dari dosa apa Tuhan sudah mengangkat kita. Kita harus bersyukur, dan oleh karena penebusan yang dilakukan itulah kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan kita nggak perlu bahwa itu cari perhatian dari manusia, hormat dari manusia, tapi itu adalah upah kita besar di surga. Baik, hari ini kita akan belajar kembali dari Filipi pasal 4. Saya ambil tema itu sukacita dalam Kristus. Iya, sukacita. Saya sudah pilih, dia akan pilih lagu ini. Iya, pasti. Sudah pilih saya begitu, pasti nanti pilih lagu ini. Sukacita, nggak apa-apa, saya senang begitu maksud saya. Udah konek ya rohnya begitu ya. Sukacita dalam dunia terus ke surga yang bakal. Baik, sukacita dalam Kristus, mari kita baca ayat ini, 4 ayat. Saya baca, saya undang laki-laki membaca ayat ganjil, yang wanita baca ayat yang genap, mulai dari laki-laki. Saya baca dulu judulnya, lalu nanti saudara-saudara baca ayat berikutnya. Sukacita dalam Kristus. Sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sumsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam kabar Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja, dan nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa. Apa? Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Iya, di dalam Tuhan kita senantiasa bisa bersukacita. Senantiasa itu bagaimana? Hah? Senantiasa itu bagaimana? Continue. Continue itu kami nggak tahu kata non-orangnya. Apa itu continue? Kalau Pak Kuri mungkin tahu, Yesus sarjana. Continue itu tahu, pasti tahu. Tapi kalau non-orangnya nggak tahu continue. Apa itu? Terus iya. Jadi bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, bukan di dalam kekiraan kita, bukan di dalam keberhasilan kita, bukan di dalam kesehatan kita, bukan di dalam kesuksesan kita, di dalam Tuhan. Bagaimana kita mengalami sukacita di dalam Tuhan? Tentu kalau kita juga di dalam Dia, kalau kita juga bersama-sama dengan Dia, hidup berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, itu baru bisa bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan ada di situ. Bagaimana Tuhan ada di situ? Pasti kalau kita undang Dia, kalau kita hidup di dalam Dia, kalau kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kalau kita sudah mengalami hidup bersama dengan Tuhan,
pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan. Senang sebenarnya lagu-lagu yang dipilih tadi. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu saling menyembuhkan, saling menguatkan, saling membangun. Pertemuan di dalam Tuhan itu adalah pertemuan yang sangat menggairahkan. Kalau ada Tuhan di situ, tapi pertemuan itu menggairahkan, ya. Kalau sesuai dengan apa namanya, circle, kata circle. Saya baru temukan nama apa circle. Iya, ada orang bilang begini, circle kami sulit untuk ditembus. Kata kami ini juara satu, guru terbaik. Circle-nya itu sulit untuk ditembus. Circle itu apa sih? Saya yang tahunya kalau circle apa? Lingkaran. Iya. Circle-nya itu kalau circle aja kan seperti apa dia? Mutar dia ya. Kalau diputarnya ini kembang dia. Ya. Jadi kalau orang yang mengatakan circle-nya itu sulit untuk ditembus, itu orang sombong. Ya. Tuhan datang untuk menembus semua circle. Supaya yang sombong itu pun diruntuhkan. Mari kita datang sama Tuhan. Nggak bisa bersuka cita. Yang dia bisa bersuka citanya circle itu. Yang lain tidak bisa masuk. Kalau masuk yang lain, sepertinya circle yang ini bagaimana? Kacau begitu ya. Gak nyambung dengan yang lain. Anak Tuhan gak begitu. Circle-nya dimanapun itu, dia harus mengayomi. Paulus itu sebagai apa itu? Paulus itu manusia biasa. Dia lebih pintar mungkin dari kita semuanya. Dia pintar. Dia itu rasul. Dia sudah mengalami pertemuan dengan Tuhan. Dia itu adalah orang yang menderita, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus itu. Dia dipenjarakan oleh karena Injil. Dan dari dalam penjara itu, dia menuliskan surat ini kepada orang-orang Filipi yang sangat sederhana. Tapi mereka cukup mengasihi Tuhan, sangat mengasihi Tuhan, bukan cukup ya. Mereka sangat mengasihi Tuhan. Bagaimana mereka itu mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dan bagaimana mereka mendukung pekerjaan Tuhan, dan bagaimana juga mereka mendukung keuangan jemaat Filipi itu ataupun juga jemaat-jemaat yang lain. Keuangan daripada hamba Tuhan juga, pemberian mereka. Karena itu menjadi usia dari Paulus kepada jemaat ini di akhir daripada perikop ini, pasal ini. Baik, yang pertama Paulus di sana mengatakan apa? Ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi. Karena apa? Tentu pasal yang sebelumnya. Bagaimana Paulus itu menemukan kebenaran yang sejati. Bagaimana Paulus itu memiliki satu surah-surah kehendak yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan serupa dengan kematiannya. Itu yang dikatakan oleh 10. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Itu yang dikehendaki Paulus. Yang pertama mengenal dia, mengenal Yesus satu-satunya Tuhan, mengenal dia adalah Raja, mengenal dia itu adalah Allah yang benar, yang harus diteladani, yang harus disembah, harus dipuji, harus dinomor satukan. Itu pengenalan Paulus yang kedua. Pertama. Yang kedua itu pengenalan Paulus itu tentang kebangkitannya. Kebangkitannya itu membuka jalan. Kita memiliki satu pengharapan bahwa kita tidak akan mati. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup ada hari esok.
juga menjamin bahwa kita juga akan mengalami kehidupan bersama-sama dengan surga dibuka. Surga dibuka, pintu surga dibuka. Anugerah Allah, pintu surga dibuka. Nah, lalu yang ketiga itu mengalami penderitaan dan serupa dengan dia dalam kematiannya. Inilah kehendak Paulus. Keinginan hatinya dan kerinduannya itu seperti itu. Bagaimana dia sebagai orang yang sudah ditebus, orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak ada harga yang harus harga yang terlalu mahal bagi dia untuk mengikut Tuhan. Tidak ada harga yang harus mahal yang harus ditinggalkan. Tidak ada sesuatu yang harus ditinggalkan untuk mengikut Tuhan. Tidak ada. Tapi kita bersyukur lihat iman Paulus ini kita bisa belajar. Dia semuanya ditinggalkan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan mata kepada apa yang di hadapanku, apa yang di hadapannya, panggilan surga, melayani Tuhan, memberi diri untuk Tuhan, memfokuskan diri untuk Tuhan. Itulah panggilan surgawi yang dilihat oleh Paulus. Apa yang saudara lihat panggilan surgawi itu? Panggilan surgawi yang kamu dengar, kamu lihat, atau panggilan dunia ini? Panggilan dunia ini, di mana lagi panggilannya? Di mana tempat-tempat yang sangat membuat kita bisa berekspresi? Boleh, nggak apa-apa. Represi itu itu apa? Mengulang kembali. Represi itu setelah represi semakin bergairah untuk melayani Tuhan. Kan gitu ya. Jangan represi nggak bergairah lagi sampai nggak ibadah lagi, kan gitu ya, nggak cocok. Karena represi kebablasan sampai hari Senin. Ini cukup tahun ini maunya represi kita mulai dari tahun baru, malam tahun baru itu sampai bakar-bakaran dan semuanya itu ngantuk capek, hari Minggu nggak bisa ibadah, itu nggak benar lagi. Nggak benar lagi kalau seperti itu. Tapi represi itu membuat sesuatu kita itu harus lebih bergairah lagi untuk melayani Tuhan ke depan. Paulus ingatkan kita di sana. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan kurindu, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kukasihi. Inilah kerinduan, mahkotaku dan sukacitaku. Ada dua kata, sukacitaku dan mahkotaku. Sukacita Paulus ini apa? Apa katanya? Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Berdirilah teguh dalam Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bahkan maju melangkah. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Sukacitaku dan mahkotaku. Mahkota itu apa? Upah dari sebuah ataupun hadiah. Mahkota itu biasa di kepala. Upah yang diberikan kepadanya. Sukacitaku dan mahkotaku ialah berdiri teguh. Dia melupakan apa yang di belakangnya. Sebagai orang Ibrani asli, sebagai orang Farisi yang tidak bercacat, yang taat akan ibadahnya, dia tidak menganggap bahwa itulah yang harus dipertahankan. Tapi dia memandang ke depan, mengarahkan mata ke depan untuk melihat panggilan surgawi itu. Makanya ketika dalam pelayanannya pekabaran Injil itu, dia tidak terlalu mahal, tidak terlalu tinggi harga itu yang dia ditinggalkan. Itu tidak masalah baginya. Apakah dia itu mengalami penderitaan, karam kapal? Apakah dia itu sendirian? Apakah dia kesepian? Apakah dia beristri atau tidak? Karena catatnya itu ya dalam Kisah Para Rasul, tidak layakkah aku mempunyai seorang istri Kristen dalam perjalanan pelayanan? Itu yang dikatakan oleh Paulus. Tidakkah dia punya keluarga? Dia punya pekerjaan tukang kemah. Bahkan dalam
kemahnya itu pun dia mengerjakannya yaitu untuk pekerjaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu mahkotanya, sukacitanya adalah apa? Kalau jemaat itu berdiri teguh di dalam. Iya, itu sukacitanya. Sukacita kita apa? Kami kan gak punya jemaat. Iya. Sukacita saudara apa? Keluarga kita punya. Oh, mamaku sudah bertobat. Sepupu saudara yang berjalan menuju neraka itu, sahabat saudara itu, mari berjuang, berlari. Mahkota dan sukacita dan mahkotaku ialah supaya berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Mahkota saya sukacita sebagai hamba Tuhan. Kami hamba Tuhan ini, kalau saudara teguh berdiri dalam Tuhan, itu sukacitanya. Saya bersyukur ya, ada seorang yang datang, satu keluarga yang datang waktu di tahun baru tanggal 1. Ya. Mereka memang rajin tiap tahun datang, menceritakan tentang bagaimana imannya, bagaimana anak-anak yang Tuhan percayakan bagi dia hari ini mereka sudah bertobat. Itu menjadi sukacita yang lain. Menjadi sukacita berdiri teguh di dalam Tuhan. Saya ingatkan mereka, papamu ini dulu seperti ini, tapi oleh karena Tuhan dia hari ini ada. Oleh karena anugerah Tuhan dia itu hari ini seperti ini, bisa seperti karena Tuhan. Itu yang terjadi. Itu saya katakan kepada dia. Nah, dengar itu apa kata ibu? Papa dulu kalau enggak seperti itu, enggak bertobat, enggak menerima anugerah itu, bisa entah seperti apa. Tapi kalau hari ini kalian ada, itu karena Tuhan, bukan karena kuat ya Bapak. Itu yang dia katakan kepada Bapak, kepada anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah sukacita. Sukacita saudara itu apa? Ketika anak-anak keluarga dikaruniai laki-laki dan perempuan atau ketika tiap tahun itu betapa asyik saudara, rumah sudah dibangun sebaik mungkin supaya tenang betul. Kalaupun di rumah itu tidak ada Tuhan, ada gunanya rumah yang bagus. Tapi bukan berarti rumah itu tidak perlu bagus, perlu juga. Kalau Tuhan percayakan, tapi yang jelas di sana adalah adakah orang yang berdiri teguh lewat pelayanan yang saudara kerjakan. Apa yang kita kerjakan? Kalau memang selama ini kita tidak pikirkan jiwa-jiwa, memang nggak pernah terpikir. Tapi kalau orang yang tidak memikirkan jiwa-jiwa, benarkah kita ini sudah diselamatkan jiwa kita? Entah peluang kita yang pergi, entah doa kita yang besar. Kan nggak semuanya harus pergi. Adakah kita menanyakan bagaimana pelayanan di sana? Apa yang sudah dikerjakan? Apa yang sudah terjadi di sana? Mari berdoa untuk itu. Apa yang kira-kira kebutuhan yang perlu di sana? Itu artinya bergandengan tangan untuk mengerjakan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Paulus sudah dalam perjalanan, dia berkabar kepada jemaat di Filipi ini. Keinginan sukacitaku dan mahkotaku supaya berdirilah juga teguh dalam Tuhan. Hanya saudara-saudaraku yang terkasih. Kenapa Paulus katakan demikian? Mari kita lihat dua ini. Euodia ku nasihati, dan Sintike ku nasihati. Siapa yang biasanya dinasihati? Kenapa mereka dinasihati? Coba. Kenapa dibilang ku nasihati? Siapa yang perlu dinasihati
Di dalam hati aku dengar. Yuk, siapa yang perlu dinasihati? Kenapa Paulus bilang begini? Eudia ku nasihati, Sintike ku nasihati. Kenapa? Jelas. Ayo Pak Ketua, Pak bilang. Berarti di situ ada masalah. Mau kemana? Mau ke Namo Jawi. Ngapain? Mau nasihati Pak Pino gitu kira-kira. Kenapa perlu dinasihati? Ada masalahnya dengan tetangganya atau dengan istrinya. Misalnya contoh ini. Begitu kok mereka taksir tetangga dulu. Iya, bukan begitu itu maksudnya ya. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu dinasihati, berarti di situ ada masalah. Jemaat pilih begini, jemaat yang sederhana, tapi semua mempunyai hati yang untuk Tuhan. Tapi ada masalahnya. Ada. Apa katanya tadi? Supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Apa katanya? Supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Berarti ada mereka sedang sehati sepikir. Sama-sama kita memiliki hati, tapi gak sehati. Saya punya hati, saya rasa indah. Warna apa itu? Lila, pantah. Lalu kata Bapak Jose, saya juga setuju, saya masih, tapi yang warna putih. Iya kan? Sama-sama punya hati kami? Punya. Tapi kalau ini dipadukan menjadi indah. Tidak hanya satu warna. Warna-warni itu menjadi indah. Sama-sama mereka, nama mereka tertulis di kitab kehidupan. Apa katanya dia bawa kan? Ada kan? Temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawannya sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saya yakin Bapak Ibu, nama-nama kita tercantum dalam kitab kehidupan. Ya, tercantum dalam kitab kehidupan. Sebab ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, malaikat di surga pun bersorak-sorai dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Nanti waktu dibuka kitab kehidupan itu akan dibuka. Ada kan namanya Erika Pino dan itu dia. Iya, nama tercatat. Mereka ini Sintike dan juga Eudia itu tercatat namanya dalam kitab kehidupan. Dan mereka apa? Nama-nama itu bagaimana? Menjadi kawan sekerja. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Saya ke saudara menyerukan kerja yang baik. Tapi apa kita sehati? Kadang-kadang perlu, kadang-kadang tidak sehati. Tapi bukan tidak sehati itu yang harus dipertahankan. Perlu dinasihati, perlu sehati sepikir, perlu kerendahan hati. Apa diperlukan di sana? Kerendahan hati. Kita memiliki hati masing-masing. Saya bilang, saya yakin bahwa saudara yang nggak pergi ke Buta Bulu, nggak pergi ke Raja Benang, nggak pergi ke Harapan, nggak pergi ke tempat-tempat lain itu bukan nggak punya hati. Tapi perlu sehati sepikir, bergandengan tangan. Maka jangan bersirkel tadi. Oh kami yang ini, kami yang ini. Nggak begitu. Kalau kita satu di dalam Tuhan, sama-sama mengerjakan ini. Ini pekerjaan Tuhan yang harus kali ini kami doakan, kami pikirkan, kami kerjakan. Kita pikirkan, kita pekerjakan, kalau kita pikirkan, kita doakan dan kita kerjakan. Ada tiga tingkat itu.
Pikirkan, doakan, dan kerjakan. Sama-sama memikirkan, sama-sama mendoakan, sama-sama mengerjakan. Sekalipun pekerjaan itu ada yang merangkai, ada yang menyediakan potnya, ada yang memberikan daun-daunnya ini supaya terjadi keindahan. Dalam pelayanan itu juga seperti itu. Ada yang menjadi tangan, satu tubuh itu tangan, ada mata, ada mulut, ada kaki. Alangkah indahnya kalau semua itu pada tempatnya dilakukan, ditempatkan. Masing-masing kita punya karunia masing-masing. Bagaimana kita Tuhan menempatkan kita? Apa yang harus kita kerjakan? Kita kerjakan dengan sukacita. Ini masalah teman. Pilih kita. Eudia aku nasihati, Sintike aku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Enggak dijelaskan secara detail di dalam Alkitab apa masalah mereka. Apakah mereka berantem karena pacar? Enggak tahu, enggak ada. Mungkin enggak ya, bukan itu. Ya. Kalau mereka saling berjuang mendoakan seseorang, enggak itu. Tapi mungkin masalah pribadi, mungkin masalah pelayanan. Tapi di sana apa yang terjadi? Tidak ada kerendahan hati. Sehati itu kita perlu kerendahan hati. Belajar dari Tuhan Yesus, yang seorang hamba yang sangat rendah hati, yang datang dari surga meninggalkan kemuliaannya, datang ke dalam dunia. Itu pilih di pasal 2, yang mengosongkan dirinya dan menjadi seorang hamba, menjadi hamba yang paling hina, mati di kayu salib. Sampai mati di kayu salib, karena kematian pada zaman itulah mati disalibkan. Itu mati yang terkutuk, kematian yang paling hina. Dan itulah yang ditanggung oleh Yesus sendiri sebagai bentuk daripada kerendahan hatinya, supaya apa? Saya dan saudara bisa diselamatkan. Karya keselamatan itu terjadi lewat kerendahan hati. Maka bisa saja tengah-tengah jemaat itu tidak ada kesehatian. Bisa saja tengah-tengah jemaat itu ada perselisihan, ada. Tapi mari masing-masing kita memiliki kerendahan hati. Bukan berarti hanya pendapat kita, pendapat orang itu. Tapi kalau kita kolaborasi ya, kolaborasi, menggabungkan. Ya, kerjasama, ya, kerjasama, sama-sama memikirkan. Ayo duduk bersama. Apa yang harus kita buat? Maka tujuan itu akan tercapai. Nama Tuhan akan dimuliakan, bukan nama saya, bukan nama Bapak Ibu. Nama Tuhan akan dimuliakan, nama Tuhan akan ditinggikan. Kita bekerja sama untuk Tuhan. Ada yang penasehat, bahkan meminta kepadamu juga sungguh-sungguh. Ini orang ketiga, anak belum. Apa katanya? Temanku yang setia, tolonglah mereka. Kadang-kadang waktunya hamba Tuhan terbatas loh. Terbatas. Tolonglah mereka supaya dipersatukan, supaya mereka dinasihati, supaya mereka sama-sama memiliki kerendahan hati. Karena mereka sama-sama ditebus dari darah yang sama. Kita ini ditebus dari darah yang sama, oleh darah yang sama. Oh, darah yang kudus, darah sang penebus, begitu ya. Sama-sama jiwamu tertebus oleh darah Yesus. Saudara darah siapa? Darah siapa yang tebus? Darah Tuhan Yesus. Darah Yesus sama kok yang tebus kita. Sedangkan kalau kita saya sama pada orang barat, gulung bahan. Oh, apa katanya? Sampah dulu, langsung mereka merasa sedarah, sekampung dan dekat mereka. Ini orang barat. Masa kita ini satu darah, satu bapa, satu darah yang menebus kita? Nggak bisa kita sakit hati yang ada, sehati susah. Kalau sakit hati gampang. Hati apa? Apakah hati itu sudah ditebus dari baru oleh Tuhan? Pernah boleh sakit hati? Bisa, karena kita bukan malaikat, bukan Tuhan. Tapi itu sebelum matahari terbenam sudah hilang semuanya.
Ini sampai bertahun-tahun. Jadi tahun 2026 masih ada sakit hati dalam hati itu, kepahitan dalam hati itu untuk seseorang yang belum terselesaikan. Kamu sendiri yang menderita. Saya nggak bisa menahan seperti itu. Masa ini orang karo ya? Kita orang karo ini perlu apa sensitif. Sakit hatinya gampang banget. Nggak usah sama orang lain, sama bapaknya sakit hati dia, sama mamanya sakit hati dia. Gini katanya, saya dulu saya. Kau pikir itu udah ini katanya. Bukan mak saya sekolah. Dulu mereka kasih makan terus. Apa katanya? Dari apa? Berarti mama ini sudah banyak kali rasanya uang sudah harus dibuat ini. Sakit hati. Itu makanya dulu saya pikir anak sekolah, anak-anak ini anak gadis kalau sudah tamat sekolah langsung kami lari kalau dimarahi. Sekarang kan berbeda ya, lain zamannya. Dulu gitu. Saya pernah sama kawan saya gitu. Kurasa gini orang yang kami lari begini. Karena di rumah dimarahi terus. Tapi sekarang orang tua sudah bertobat. Anak-anaknya nggak dimarahi lagi, anak-anaknya diayomi, nggak kerja pun anaknya nggak apa-apa. Udah alin aku belajar sedekah. Mantap kali orang tua zaman sekarang ini. Dibiarkan anaknya belajar terus supaya pintar, tapi nggak usah kerja apa-apa. Makanya tamat pun SMA, nggak tahu masak pun nggak masalah. Nggak apa-apa juga, karena ada juga suami-suami nggak tahu masak pun nggak masalah bagi dia. Nanti kita catering kan? COD kan? Gopur, banyak gopur kau dia kata banyak gopur, nggak apa-apa. Nggak masalah itu. Tapi mari kita belajar untuk itu. Sakit hati ini membuat kita ini rusak hati kita, dan pekerjaan Tuhan tidak berhasil, dan iblis terpuruk. Iya, siapapun kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tanggung jawab kita adalah mendukung pelayanan. Sesederhana apapun kita seperti orang-orang di Filipina, mereka mengambil bagian dalam tugas pekabaran Injil. Tapi sekalipun seperti itu, ada juga di antara mereka ini yang tidak sadar. Maka yang satu itu bisa menolong yang lain. Apakah saudara yang sakit hati, bangsa yang sakit hati, atau saudara bagian yang berdiri teguh dan bisa menjadi penasihat bagi orang itu? Mari hadir di sana, mengarahkan mata kepada pandangan, kepada apa yang di hadapan kita, panggilan surga, bahwa kita akan dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan bagi kita masing-masing. Iya. Bahkan ku minta kepada musuh-musuh temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku. Sayang kali, sudah bertobat kita, sakit hati terus. Sudah bertobat kita, terus kami, sudah bertobat kita, nggak ada yang sudah kerjakan. Berputar dengan masalah kita. Kasihan. Seharusnya sudah sampai lari di depan sana, tapi kita harus terus ngurus yang ini sih. Berputar-putar dengan hatiku ini. Hatiku ini belum tahu seperti apa. Udah yang menerima Tuhan Yesus, tapi aku belum duduk dulu. Begitu. Mari kita pikirkan apa yang harus dikerjakan hari ini. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekerjaan Injil, pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan musik kerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Ini yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi itu. Apa katanya? Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu bersukacita karena apa? Selama ini, kenapa kamu bersukacita? Karena apa kita bersukacita? Karena Tuhan kan? Di dalam Tuhan kan? Atau karena sesuatu dalam hidup kita terjadi yang menyenangkan kita? Kemarin saya pilih tema ini,
Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Tanggal 30 pun saya sudah siapkan apa yang mau dimasak di tanggal 31. Karena Karo bilang, aku mau kita makan di sini, kita berdoa bersama di sini. Oke, kamu mau masak apa? Aku mau rendang ayam merah. Itu yang dibilangnya, nggak banyak itu tadi. Oh, kalau begitu aku belilah ayam merah tadi. Mau rendang hari itu. Lalu saya beli. Lalu saya simpan di freezer. Tanggal 31 saya keluarkan, saya beli rempah-rempah bumbunya semuanya. Saya beli apa yang mau dibeli. Sampai di rumah dia bilang, mesti kata kalau bilang lebih. Pusing, bukan pusing, tapi sakit sampai ke leher-lehernya. Ayo kita ke dokter, ke rumah sakit. Ngomong puskesmas saja. Iya. Lalu kami ke puskesmas 2 jam antri di sana. Tambah pusing otaknya. Dan begitu ya. Lalu sampai pulang di rumah semakin sakit. Apa yang mau dibeli meja penuh dengan apa? Belanjaan belum diolah, belum disusun pun belum. Apa yang harus saya lakukan? Gitu. Lalu kemudian bawa ke rumah sakit. Ayo ke rumah sakit saja kita kalau begitu. Saya bilang, katanya coba dirawat di luar ini, bisa di sini. Saya bilang sampai sore nanti. Oh, kalau dirawat nanti, kalau udah dirawat ini, kalau mau pakai BPJS bukan saya di luar. Kalau sebentar aja kan bisa, infus. Nggak bisa diinfus, nggak bisa disuntik kalau nggak dirawat di sini. Berarti kami harus pulang ke rumah, kasih obat lumayan rendah sampai tanggal 1 masih bisa ngumpul. Ya dengan apa yang harus dikerjakan saya kerjakan. Akhirnya bisa ngumpul malam itu, kami bisa berdoa bersama. Dia masih berbicara. Lalu kemudian setelah itu tanggal 1 dilewati semuanya. Tanggal 2 kembali kampung. Iya, kembali kampung. Kami harus pergi ke klinik. Lalu di klinik itu sepertinya sudah mulai agak rendah, agak baik. Jadi tiba-tiba menggigil. Jadi harus dirujuk kemarin. Tensinya tidak stabil, 180, 130. Lalu kemudian kemarin 100/70, tadi pagi itu hanya 86/40. Jadi waktu saya ingat sukacita, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bukan karena ibuku sehat, tapi di dalam Tuhan. 2 kali sudah saya berdoa. Semalam saya tersenyum. Terus kenapa kau ketawa? Kata Karo, gak apa-apa, gak, saya bilang sama dia. Sudah 2 kali saya berdoa, Tuhan. Dulu pun saya berdoa, kalaupun Karo ini Tuhan, mamaku ini kau panggil, janganlah besok, karena besok hari Minggu. Kemarin 2 kali saya berdoa begitu. Kalau bisa, janganlah hari ini Tuhan. Ya, itu kalau bisa, kan begitu ya. Untuk ke depan pun saya nggak tahu seperti apa. Tapi yang penting dia sudah siap, kami juga sudah siap kalaupun Tuhan memanggil dia. Bukan berarti nggak sedih juga, tapi satu hal yang disyukuri kalau Tuhan memanggil dia, namanya sudah tercatat di surga, dan sukacita itu yang paling besar. Jadi waktu saya renungkan kembali firman Tuhan ini di rumah sakit, mempersiapkan ini, bagaimana bersukacita dalam Tuhan itu bukan bersukacita karena sesuatu terjadi dalam hidup kita. Paulus ini bersukacita bukan berarti semua keinginan itu dipenuhi oleh Tuhan. Sebagai orang muda dia tidak semua keinginan dipenuhi oleh Tuhan. Sebagai orang yang pintar tidak selalu dia harus jadi presiden, nggak jadi menteri, tapi jadi hamba Tuhan, jadi rasul, pemberita Injil ke desa-desa, ke kota-kota, kemana Tuhan mau percayakan bagi dia. Sukacita di dalam Tuhan itu bukan keberhasilan, bukan kesuksesan, bukan karena anak laki-laki dan perempuan, tapi sukacita dalam Tuhan itu karena aku berdiri tegak di dalam Tuhan. Itu yang perlu dilakukan hari ini, mengawali tahun ini. Sukacita dan mahkotaku itu bukan karena kita berhasil, sukses, punya baju di tahun baru, bukan punya ini, punya itu, rumah bertambah, aset bertambah, bukan itu. Tapi sukacitaku itu adalah, mahkota itu adalah kalau kita teguh berdiri di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Allah baik yang melayani kami hari ini.
Tuhan, arahkanlah mata kami kepada panggilan surga ini. Tuhan memanggil kami menjadi anak-Mu, menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya dalam hidup kami, Tuhan, kami memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Engkau yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Tahun ini Tuhan, kami berdoa supaya kami memulai diri kami dengan berdirilah teguh di dalam Tuhan, supaya kami teguh dalam iman kami, supaya kami teguh dalam panggilan kami, supaya kami melakukan apa yang Tuhan katakan. Itulah sukacita kami, itulah sukacita Tuhan juga. Kalau orang percaya itu boleh teguh dalam Tuhan. Sukacita kami sebagai hamba Tuhan, kalau semua ini teguh dalam Tuhan. Mereka memikirkan pekerjaan Tuhan, bukan memikirkan diri sendiri, sehati sepikir untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa bergandengan tangan. Semua hamba Tuhan, pengurus dan jemaat Tuhan, bergandengan tangan untuk memenangkan jiwa-jiwa, bergandengan tangan Tuhan untuk menerobos tempat-tempat yang gelap, memenangkan jiwa-jiwa baru. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini ada orang-orang Buta Bulu datang, ada Mama Rani dan juga ada Mama Rizky bersama dengan anak-anaknya. Tuhan, kami mengingat mereka. Mereka adalah orang-orang yang dahulu sudah dilayani. Tuhan, kami doakan supaya mereka berdiri teguh di dalam Tuhan. Tolong Tuhan, bukan iman mereka bergantung kepada orang, kepada manusia, supaya mereka iman mereka bergantung kepada hamba Tuhan, tapi iman mereka bergantung kepadamu, Allah yang sudah melayani mereka, Allah yang sudah menebus mereka. Untuk itulah Tuhan mereka hidup. Oleh sebab itu Tuhan, kami doakan Buta Bulu itu yang sudah lama dilayani. Tuhan, sudah waktunya kaki ini dikebaskan dari sana. Tapi kalau ada orang-orang yang percaya di sana, biarlah mereka berdiri teguh, bertumbuh di dalam iman, supaya dalam hidup mereka pun Tuhan ada jiwa-jiwa yang diselamatkan di sana. Ini doa kami. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kami semua ada di sini Tuhan. Orang-orang yang tidak hadir hari ini, anak-anak Tuhan tidak ada hari ini Tuhan. Kami berdoa supaya Roh yang Kudus Tuhan yang terus berbicara kepada mereka, supaya mereka pun berdiri teguh. Dan kami yang ada hari ini mendengar firman-Mu, bagaimana yang dialami Sintike dan Eudia, kalaupun itu ada terjadi dalam hidup kami, biarlah kami Tuhan, oleh karena kami satu roh, sama darah yang sudah menebus kami, biarlah kami boleh mengerjakan itu bersama-sama dan sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami sungguh berdoa, kuduskanlah hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami tulus untuk melayani Tuhan. Kalaupun ada selisih perkataan-perkataan yang tidak membangun, ataupun ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami dalam pelayanan ini, itu pun kami doakan supaya iblis tidak mengambil bagian. Tapi biarlah kami tegak berdiri dalam Tuhan, dan kami saling membangun, saling menasihati satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh serahkan hidup kami kepadamu. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati hidup kami. Kasih karunia Tuhan tetap menolong kami, memberkati kami kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini juga. Kami bersyukur Tuhan Kau hadir di sini. Kami bersyukur Tuhan Kau berbicara. Bersyukur untuk setiap kesaksian. Biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Tuhan kiranya menyertai kami masing-masing kemanapun kami pergi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah anugerah Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, yang memerintah di dalam hati kita, kiranya terus menolong dan memimpin kita kepada seluruh panggilan surgawi yang sudah Tuhan nyatakan bagi saudara-saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Allah berikut. Kepada Allah beri